Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, khususnya kelas 10 semua jurusan. Minggu yang lewat, materi kita adalah pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Sekarang Ibu lanjutkan, nomor 3-nya adalah mengenai paragraf. Paragraf merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Perhatikan contoh berikut ini. Jenis paragraf. Yang pertama di sini ada dia just type. Contoh hasil format paragraf. Mata pelajaran lain yang paling dekat dengan mata pelajaran SIMDIK adalah produktif, kreatif, dan kewirausahaan yang akan dipelajari siswa pada kelas 11. Diharapkan siswa sudah mampu mengidentifikasi masalah untuk dicarikan solusinya. Mengomunikasikan gagasan solusi tersebut kepada pihak lain untuk dikolaborasikan atau dilaksanakan sendiri. Sampai pada titik mengusahakan gagasan tersebut sebagai usaha yang menghasilkan uang. Ini mang materi yang Ibu buat ini sebagai contoh just type-nya ini. Just type ini sama juga dia dengan rata kiri kanan. Karena jenis-jenis paragraf sebelum ini juga sudah pernah Ibu jelaskan. Jenis paragraf itu mang ada 4. Ada dia just type, ada nanti lagi di situ center, ada alik left, ada alik right. Contoh hasil format paragraf just type itu rata kiri kanan. Perhatikan anak-anak kami, sebelah kiri rata dia semua. Kemudian sebelah kanan juga rata. Inilah yang dinamakannya dengan just type, rata kiri dan rata kanan. Atau ikonnya bisa kita lihat dia di sini, ikonnya ada dia gambar garis-garis, garisnya itu sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata. Apabila kita pergunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard bisa juga. Maka tombol kombinasi keyboard yang akan kita tekan di situ adalah Ctrl J. Ibu lanjutkan. Yang kedua, ada dia alik left. Alik left ini mang rata sebelah kiri. Bisa kita lihat ikonnya di sini. Sebelah kiri rata dia, sedangkan sebelah kanan tidak. Ini dia contoh daripada alik left. Mata pelajaran lain yang paling dekat dengan mata pelajaran SIMDIK adalah produk kreatif dan kewirausahaan yang akan dipelajari siswa pada kelas 11. Diharapkan siswa sudah mampu mengidentifikasi masalah untuk dicarikan solusinya. Mengomunikasikan gagasan solusi tersebut kepada pihak lain untuk dikolaborasikan atau dilaksanakan sendiri. Sampai pada titik mengusahakan gagasan tersebut sebagai usaha yang menghasilkan uang. Bisa anak-anak kami bedakan dengan just type tadi. Kalau just type itu sebelah kiri dia rata, sebelah kanan juga rata. Tetapi kalau di alik left ini, rata dia memang hanya sebelah kiri saja, sedangkan sebelah kanan tidak. Karena yang kita pergunakan di sini adalah alik left. Alik left itu adalah rata sebelah kiri. Ini dia contohnya. Bisa juga kita gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Kalau tombol kombinasi yang ada pada keyboard yang kita pergunakan, maka tekan dia Ctrl L. Ibu lanjutkan. Ada lagi center. Maaf, kebetulan di sini ikonnya agak ke atas dia. Center, ini di ikon center. Center itu berfungsi untuk mengetengahkan teks atau membuat teks ke tengah. Ini kalau pelajarannya isinya sama dengan yang tadi yang pertama, tinggal lagi perbedaannya dia agak ke tengah. Maaf, ini kebetulan mungkin salah dia, salah buat, belum ketengahkan lagi. Center itu berfungsi untuk mengetengahkan teks. Contoh Ibu buat apabila anak-anak kami mengetik judul, anak-anak kami mengetiknya dari kiri. Judul ini sudah selesai diketik, kemudian ingin membuatnya ke tengah-tengah, caranya. Yang pertama, blok judul. Sesudah di blok judul, baru klik dia ikon center. Atau, sesudah kita blok dia judul yang kita ketikkan tadi, bisa juga kita pergunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard, maka tekan dia Ctrl E. Maka teks yang kita ketikkan tadi, sekarang dia memang sudah berada di tengah-tengah.
Kemudian ibu buat lagi di sini alik right. Alik right ini adalah rata kanan, sebelah kanan rata dia. Maaf anak-anak kami, di sini juga ada kesalahan, sebelah kanan di sini tidak rata. Gambar yang dibuatnya di sini sebelah kiri. Seharusnya yang sebelah kanan yang rata. Atau apabila anak-anak kami ingin meratakanankan, bisa juga kita pergunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Itu gunakan dia Ctrl R. Untuk memformat paragraf seperti di atas, gunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pilih paragraf yang akan diubah format paragrafnya. B. Klik salah satu jenis paragraf yang diinginkan, yaitu yang pertama ada just type. Digunakan untuk memformat paragraf rata kanan dan rata kiri melalui icon. Atau menggunakan shortcut Ctrl J. Yang kedua alik left. Digunakan untuk memformat paragraf rata kiri melalui klik icon atau menggunakan shortcut Ctrl tambah L. Yang ketiga center. Digunakan untuk memformat paragraf rata tengah melalui klik icon atau menggunakan shortcut atau tombol kombinasi yang ada pada keyboard, tekan dia Ctrl E. Yang keempat ada di alik right, digunakan untuk memformat paragraf rata kanan. Atau bisa juga gunakan dia tombol kombinasi yang ada pada keyboard, tekan dia Ctrl R. Ketika sudah memformat jenis paragraf, pertimbangkan spasi garis dan spasi paragraf, line and paragraph spasi. Spasi garis adalah ruang antar garis dalam satu paragraf. Untuk membuat spasi 1 atau spasi 1,15 atau spasi 1,5 dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Spasi yang akan kita bahas di sini bukan spasi jarak antar kata, tetapi spasi jarak antar baris. A. Letakkan kursor di teks yang akan diberi spasi. B. Klik line and paragraph spasi sehingga muncul tampilan berikut. C. Pilihlah spasi baris yang diinginkan. Terdapat pada pilihan dari 1 sampai dengan 3 untuk menyesuaikan spasi menjadi single atau double, atau at least, atau exactil, atau multiple. Caranya yaitu dengan klik line spacing option, sehingga tampil kotak dialog sebagai berikut. Yang terakhir nanti klik dia OK. Ini bisa anak kami lihat gambarnya, gambar dari paragrafnya. Kebetulan yang kita buat di sini yang kita aktifkan adalah 1,5 spasi atau 1,5 lines. Kalau dia nanti di sini kita klik dia 1,5 lines, berarti yang di atas yang aktif 1,5 lines. Kalau yang kita klik itu single, berarti di atas juga nanti yang muncul dia single. Kalau double yang kita pilih, double ini adalah 2 spasi, maka di atas yang muncul double juga atau 2 spasi. Ada lagi di sini multiple. Anda bisa memberikan atau anak kami bisa memberikan jarak antar baris sesuai dengan keinginan, yaitu klik dia multiple. Ada nanti di situ kotak add. Sesudah muncul kotak add, ketikkan berapa jumlah spasi yang Anda inginkan. Apabila sudah selesai semua, tidak ada lagi yang akan kita buat, baru yang terakhir di sini klik dia OK. Ini juga sudah kita tentukan di alignment-nya. Ini juga sudah kita tentukan indentation-nya. Ada left, ada right. Sudah kita buat berapa jumlah left-nya, berapa jumlah right-nya. Kemudian apabila tadi kata ibu sudah sesuai semua dengan keinginan kita, maka klik OK. Spasi paragraf adalah ruang di antara paragraf satu ke paragraf yang lain. Agar dapat membuat spasi dengan mudah dengan cara menekan tombol Enter ketika paragraf pertama selesai, sehingga akan ada ruang di antara paragraf 1 dan paragraf 2. Namun, bukan demikian yang dimaksud dengan spasi paragraf. Spasi paragraf akan memungkinkan untuk mengatur spasi sebelum paragraf dan sesudah paragraf, yang akan berguna dalam memisahkan antara judul, bab, dan subbab. Memformat spasi antara paragraf 1 dan paragraf 2 di atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Posisikan kursor pada teks paragraf 1
atau setelah paragraf 1. B. Klik line and paragraph spasi. C. Pilih add spasi after paragraph untuk menambahkan spasi setelah paragraf 1. Jika ingin menambah spasi sebelum paragraf 1, pilih add spasi before. Secara otomatis akan tampil spasi setelah paragraf 1. Ini dia contohnya. Kebetulan yang kita buat di sini paragraf 1. Ingat anak-anak kami, apabila anak-anak kami ingin membuat surat, maka jarak antar baris yang kita buat di situ adalah 1 spasi. Tetapi apabila anak-anak kami ingin membuat makalah, yang lebih bagus di situ jarak spasinya adalah 1,5. Tetapi apabila nanti menyusun skripsi atau membuat tugas akhir, kemudian membuat tesis atau karya ilmiah, itu spasinya adalah 2 spasi atau double. Agar dapat menentukan spasi paragraf secara manual melalui pada line spacing option atau melalui klik pengaturan paragraf atau paragraf setting. Ini dia contoh ikonnya. Pengaturan paragraf. Ini ikonnya. Perhatikan beforenya di sini 6, afternya di sini 6 juga. Line spasi di sini kita buat 1,5 lines. Berarti jarak antar baris yang kita buat di sini, contoh antara baris pertama dengan baris kedua jaraknya adalah 1,5 spasi. Kalau kamu ingin membuat 2 spasi, klik tanda panah ke bawah, keluar nanti jenis-jenis spasinya, lihat di situ double, baru klik dia double. Kalau Anda ingin membuat berapa jumlah spasi yang Anda inginkan, tidak ada yang tersedia di sini, contohnya 4 atau 5. Maka yang Anda pilih di situ nanti adalah multiple, baru klik dia di sini pada kotak add. Angka yang Anda inginkan sesuai dengan spasi yang Anda inginkan. Maka di preview ini akan muncul dia hasil yang sudah kita buat tadi. Terakhir, ada kotak di sini pilihan kita 4, kotak kecil, ada tabs, ada set as default, ada OK, ada cancel. Maka yang kita pilih di sini adalah yang kita klik OK. Ibu lanjutkan, tentukan spasi sebelum atau before paragraf dan spasi setelah after paragraf. Klik tombol OK setelah selesai mengatur. Perhatikan contoh berikut. Agar lebih mudah dipahami, paragraf di atas dapat dituliskan kembali dengan memanfaatkan bullets. Bullets digunakan untuk merinci uraian yang tidak harus berurutan. Klik icon, perhatikan di icon di sini, icon tanda tanya, untuk memilih jenis bullet yang disediakan. Ibu rasa pengertian bullets anak-anak kami sudah tahu. Bullets ini adalah penomoran secara otomatis dengan menggunakan simbol. Sedangkan numbering adalah penomoran secara otomatis dengan menggunakan angka dan huruf. Kalau dia bullets, icon-iconnya bisa kita buat dia bulatan, bulatannya itu bulatan kosong, bisa bulatannya itu padat. Kemudian ada lagi gambar kotak di situ segi 4, kemudian ada lagi gambar checklist, kemudian ada lagi gambar tanda panah ke kanan, kemudian ada lagi gambar bunga, dan masih banyak lagi jenis-jenis bullets yang lain. Kalau dia numbering, contoh numbering itu ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ada lagi A, B, C. A-nya itu huruf kecil. A, B, C-nya itu mempunyai tutup kurung. Ada lagi A kapital, titik, B kapital, titik, C kapital, titik. Kemudian ada lagi 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan masih banyak lagi yang lain. Ibu lanjutkan yang keempat, find replace. Ketiga, memformat dokumen dengan banyak halaman. Dibutuhkan waktu lebih untuk mencari sebuah kata atau frase tertentu. Tentunya hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu, Microsoft Word menyediakan fitur find dan replace. Find digunakan untuk mencari kata atau frase, sedangkan replace digunakan untuk mengganti kata atau frase yang telah ditemukan. Untuk menggunakan fitur find dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Pada tab home, klik find, atau bisa kita gunakan tombol kombinasi yang ada pada keyboard, tekan dia Ctrl F di kelompok editing. B. Panel navigasi atau navigation.
akan muncul di sebelah kiri area kerja Microsoft Word. Ketik kata atau frase yang akan dicari di kotak pencarian navigasi. Pada contoh ini digunakan untuk mencari kata simulasi digital dan dokumen yang sudah diberi heading. Ini bisa anak kami lihat. Ada editing di sini. Contohnya. D. Hasilnya adalah ditemukan beberapa kata simulasi digital. Ketika pencarian sudah selesai, klik tanda silang atau close di samping kotak pencarian agar dapat keluar dari fitur ini. Jika ingin memodifikasi kata yang ditemukan, dapat mengetik langsung pada hasil pencarian. Jika hasil yang ditemukan banyak, dapat diganti dengan memanfaatkan fitur replace dengan cara klik tanda panah. Ini dia fitur replace-nya. Kotak dialog Find and Replace akan muncul. Kemudian ketik kata yang dicari pada Find Word dan ketik kata yang akan diganti pada Replace Word. Ini dia contohnya. Find and Replace. Ibu lanjutkan. Find Word-nya di sini muncul dia tadi, simulasi digital. Replace With-nya juga di sini, simulasi digital. A. Klik tombol Replace untuk mengganti hasil pencarian atau pilih tombol Replace All untuk mengganti semua kata hasil pencarian. B. Jika ingin mengecek satu persatu sebelum mengubah hasil pencarian, gunakan tombol Find Next sehingga hasil akan ditampilkan satu persatu. Klik tombol More untuk memunculkan pilihan pencarian yang lebih khusus. Melanjutkan yang kelima, indentasi. Indentasi adalah tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Melakukan indentasi dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Tab. Tapi ini mang, sama juga dia dengan melompat. Apabila kita tekan tombol Tab, maka kursor kita itu akan melompat dia ke dalam. Tapi ini bisa juga kalau kita buat dia melalui tombol keyboard, itu bisa juga kita nanti untuk membuat alinea atau paragraf atau tulisan yang menjorok ke dalam. Karena tepi itu tadi kata ibu adalah melompat. Secara otomatis setiap kali menekan tombol Tab, kursor akan menjorok ke dalam sebanyak setengah inci atau 1,27 cm. Cara lain untuk mengatur indentasi adalah dengan memanfaatkan fitur ruler yang akan muncul ketika memilih tab View, kemudian beri tanda centang pada ruler. Ada 4 penanda indentasi yang dapat diatur, yaitu yang pertama, First Line Indent Marker. Ini contohnya. Berfungsi untuk mengatur awal baris dalam setiap paragraf agar menjorok ke dalam. B. Hacking Indent Marker. Ini dia. Berfungsi untuk mengatur letak awal baris seluruh paragraf termasuk awal baris pertama. Ibu ulangi, ini dia B. Hacking Indent Marker. Berfungsi untuk mengatur awal baris pada semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. C, ini C-nya di sini. Left Indent Marker. Berfungsi untuk mengatur letak awal baris seluruh paragraf termasuk awal baris pertama. Berarti dia secara keseluruhan. Gambarnya juga bisa anak kami lihat. Ada dia gambar kotaknya di sini. Gambar kotaknya kita lihat sebelah kiri juga lurus dia semua. Tetapi kalau hacking indent marker ini baris pertamanya lain. Ada lagi di sini right indent marker. Bisa anak kami lihat. Ini contoh gambarnya. Berfungsi untuk mengatur jarak pada batas kanan paragraf. Ibu rasa sampai sekian materi kita untuk pertemuan ini. Lain kali ibu sambung.
Kalau ada anak-anak kami yang kurang paham atau kurang jelas atau ada pertanyaan, tolong diisikan di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.